Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih viral di beberapa media sosial ya dan di beberapa informasi yang berkembang dalam masyarakat kita tentang eh, berita penghinaan dan penistaan yang dilakukan oleh para elit politik Perancis ya terutama presidennya terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ya ketika nabi kita yang mulia, seorang manusia terbaik, kekasih Allah yang dihormati atau yang dihargai oleh Allah dan dihormati oleh para malaikat justru dihinakan oleh manusia ya, dihinakan dan dinistakan oleh manusia. Sebelum kita menyampaikan apa sikap kita sebagai seorang muslim, kita ingin menyampaikan satu ayat di dalam Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat yang ada di langit yusholluna 'alan nabi. Kalau boleh saya terjemahkan dengan bebas, Allah dan malaikat-malaikatnya itu menghormati nabi dengan membaca sholawat. Jadi ekspresi membaca sholawat itu kan bagian dari bentuk simbol penghargaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Oleh karena itu, karena Allah dan malaikatnya saja menghormati Nabi dengan membaca sholawat, maka Allah perintahkan kepada manusia bersolawatlah kepada Nabi dan doakan keselamatan kepada Nabi. Pertanyaannya, apakah kemudian Nabi membutuhkan cinta dan sholawat dari kita? Sebenarnya tidak. Kalau saya berpikir tidak, ya. Karena bagi Nabi tidak butuh cinta, ya. Nabi sudah dicintai Allah, sudah dicintai malaikat, itu luar biasa, cukup bagi Nabi. Tapi kenapa kita diperintahkan juga untuk bersolawat? Logikanya dibalik, bahwa ketika kita bersolawat kepada Nabi, itu artinya kita sedang membutuhkan Nabi. Jadi Allah kan sudah mengatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, kan gitu. Ketika engkau, kalau bahasa yang lebih luas, ketika engkau membutuhkan Allah, maka pertama kali yang kau lakukan cintai Nabi, kan. Jadi mencintai Nabi itu salah satu media yang paling efektif untuk menghadirkan cinta Allah kepada kita. Jadi kenapa kita bersolawat kepada Nabi? Kenapa kita menghormati Nabi? Karena kita butuh cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mungkin mencintai kita kalau kita tidak menghormati dan tidak bersolawat kepada Nabi. Jadi dari statement-statement ini betapa pentingnya, betapa sentralnya peran Nabi Muhammad SAW dalam konteks keberagamaan maupun dalam konteks kehidupan manusia, ya, sebagai hamba Allah. Nah, maknanya apa sekali lagi bahwa ketika Allah dan malaikatnya saja bersolawat kepada Nabi, berarti memang Nabi kita itu tokoh yang sangat luar biasa gitu kan. Lalu bagaimana dengan penghinaan dan penistaannya kepada Nabi? Saya kira kalau kita flashback ke belakang, penghinaan, penistaan, dan mungkin intimidasi kepada Nabi Muhammad itu sudah terjadi dalam sejarah 14 abad yang lalu ketika Nabi masih hidup. Ya, bagaimana misalnya Nabi diperlakukan secara nista, dilemparin batu oleh orang-orang Taif ketika Nabi ingin mencari perlindungan masuk ke kota Taif, malah justru sebaliknya mendapat lemparan batu dan intimidasi secara fisik dan Nabi terluka. Nabi juga pernah diludahi, Nabi juga pernah dicaci maki oleh orang Yahudi buta, Nabi juga pernah, banyak sekali sebenarnya. Bahkan pamannya sendiri Abu Lahab dan istrinya Abu Jahal itu menistakan Nabi, menghinakan Nabi. Tapi apa yang terjadi dalam sejarah? Ada dua kemungkinan, ya. Yang pertama apa? Orang yang menista dan menghina Nabi pada akhirnya mereka akan terhina dan ternista oleh kelakuannya sendiri, ya. Itu terbukti dalam sejarah. Atau yang kedua, boleh jadi orang yang tadinya menghina dan memusuhi Nabi malah Allah berbalik, ya. Malah berbalik, Allah memberikan hidayah kepada orang itu menjadi pengikut setia dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita baca dalam sejarah ada dua kemungkinan orang-orang yang menista Nabi, bisa dia menjadi terpuruk dan hina, atau mungkin sebaliknya Allah memberikan hidayah, dia menjadi pengikut terbaik, pengikut paling setia kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali. Umar bin Khattab itu pertama kali akan menistakan Nabi, akan membunuh Nabi, ya. Tapi kemudian Allah membalikkan, dia menjadi pembela terbaik dari Nabi Muhammad dalam sejarah. Ya, beberapa tokoh lain juga seperti itu, ya. Nah, lalu bagaimana sikap kita terhadap terhadap Prancis dan beberapa elit politik yang secara sengaja melakukan penistaan kepada Nabi?
Sebagai seorang yang tentu mencintai Rasulullah, kita menyayangkan. Kita semua sebagai orang muslim merasa tersinggung ya. Dan bentuk ketersinggungan kita ini bagian dari cinta kita kepada Nabi. Lalu responnya apa? Ya tentulah kalau kita mengikuti akhlak Rasul kan, ada satu hadis di dalam kata Rasulullah, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Ketika engkau melihat kemungkaran, sebut saja penghinaan kepada Nabi itu sebuah kemungkaran. Bahkan dalam satu analisis ada yang mengatakan ini sebagai sebuah kejahatan, ya. Kemungkaran ketika seorang menistakan orang paling mulia, ya. Itu pelecehan kepada agama, kira-kira begitu ya. Kalau orang sudah melakukan kemungkaran, maka langkah pertama kata Rasulullah, dia rubah, cegah dengan apa? Dengan kekuatan fisik, ya. Kalau memungkinkan. Kekuatan politik kalau memungkinkan, kekuatan ekonomi kalau memungkinkan, kita lakukan. Maka saudara-saudara kita yang beberapa negara yang sudah melakukan aksi ya untuk memboikot produk-produk Prancis itu merupakan salah satu realisasi dari hadis tadi, bahwa karena penghinaan kepada Nabi adalah sebuah kemungkaran, maka lakukan pencegahannya dengan cara kekuatan fisik, ya. Ya, tentu karena kondisi kalau harus dengan kekuatan senjata mungkin ada trouble secara sosial, maka paling tidak ada langkah-langkah lain yang lebih konkret, misalnya dengan yang dilakukan oleh negara-negara tertentu kita ya, negara-negara muslim di beberapa negara di Timur Tengah misalnya memboikot produk-produk ekonomi Prancis. Ini salah satu respon kita karena kita memang cinta kepada Nabi. Fa illam yastati fa alaihi, kalau tidak mampu dengan dengan fisik, fa bilisani, dengan lisan. Kita ekspresikan, kita sampaikan keberatan kita, protes keras kita kepada publik bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Prancis, terutama presidennya kepada Nabi adalah tindakan kemungkaran, ya, tindakan sebuah penistaan kepada Nabi, dan kita protes. Itu yang disebut dengan fabilisani. Tapi bagaimana kalau lisan juga kita tidak sanggup karena situasi tertentu, fabiqalbi, maka paling tidak hati kita betul-betul tidak suka dengan tindakan apa yang dilakukan oleh elit politik Prancis yang menghina Nabi. Dan itu termasuk kalau kita responnya hanya dengan hati, itulah selemah-lemahnya iman, tapi paling tidak itulah bentuk cinta kita dan pembelaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Terakhir, kenistaan yang dilakukan kepada Nabi, penghinaan yang dilakukan Nabi, kalau kita baca dalam sejarah, semakin Rasulullah dinista, semakin besar dan semakin mulia. Tidak mengurangi kemuliaan Nabi sebagai seorang manusia terbaik. Tidak akan mengurangi kehebatan Nabi sebagai manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semakin dinista makin banyak pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, itu terbukti dalam sejarah. Tapi bukan berarti lalu kita tinggal diam. Kita tetap ada respon sebagai seorang Muslim yang mencintai Nabi. Sekurang-kurangnya hati kita tidak suka ketika ada orang yang melakukan penistaan kepada Nabi. Yang terakhir, alangkah indahnya kalau kita juga ikut mentauladani Rasul ketika diintimidasi oleh orang-orang Taif, dicaci maki oleh orang Yahudi buta, diludahi oleh orang-orang tertentu. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi membalas dengan kebaikan. Dengan cara apa? Kita doakan mudah-mudahan orang yang menistakan itu akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini hanya sebuah masukan dan sharing ringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.